Salah satu bangunan yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam yang terkenal pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan semua, saya Ida Aulia Rahmah. Di video ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang salah satu bangunan yang sangat bersejarah dalam peradaban Islam yang terkenal pada masa dinasti Bani Abbasiyah, yakni Baitul Hikmah. Baitul Hikmah merupakan sebuah perpustakaan, lembaga penerjemah, dan pusat penelitian yang didirikan pada masa kekhalifahan Bani Abbasiyah di Baghdad, Irak. Kota Baghdad dianggap sebagai pusat intelektual dan keilmuan pada masa keemasan Islam, karena sejak awal berdirinya kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Seperti yang kita tahu bahwa pada masa dinasti Bani Abbasiyah yang didirikan oleh Abdullah As-Saffah Ibnu Muhammad, ini terkenal dengan masa keemasannya sebagai pusat intelektual dan keilmuan. Ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang dianggap sangat penting pada masa itu, terutama pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Harun al-Rashid, dan Abdullah al-Ma'mun, yang mana mereka ini merupakan khalifah-khalifah yang sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Yang dengan kecintaannya ini, khalifah-khalifah tersebut sangat menjaga dan memelihara buku-buku, baik yang bernuansa agama maupun yang umum. Perpustakaan Baitul Hikmah didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid. Pada masa Harun al-Rashid, institusi ini bernama Khizanah al-Hikmah, yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Di lembaga ini, baik muslim maupun non-muslim bekerja mengalih bahasakan sebagian naskah kuno dan menyusun berbagai karya-karya. Baitul Hikmah mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putra Khalifah Harun al-Rashid, yakni Khalifah Abdullah al-Ma'mun, yang berkuasa pada tahun 813 Masehi sampai 833 Masehi, yang mana perpustakaan ini disematkan sebagai usaha beliau. Al-Ma'mun juga diakui usahanya dalam memunculkan banyak ilmuwan terkenal untuk saling berbagi informasi, pandangan, dan budaya di Baitul Hikmah. Sepanjang abad ke-9 hingga ke-13 Masehi terdapat banyak ilmuwan di sana, termasuk diantaranya orang-orang dengan latar belakang Persia maupun Kristen yang ikut ambil bagian pada penelitian dan pendidikan di lembaga ini. Selain menerjemahkan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab, para ilmuwan yang memiliki hubungan dengan Baitul Hikmah juga banyak membuat kontribusi yang besar di berbagai bidang. Di bawah kepemimpinan Khalifah Abdullah al-Ma'mun, observatorium didirikan, dan Baitul Hikmah telah menjadi pusat untuk studi humaniora dan ilmu pengetahuan yang terbaik pada abad pertengahan Islam, meliputi bidang matematika, astronomi, kedokteran, alkimia dan kimia, zoologi, geografi, dan kartografi. Juga dengan mengambil literatur-literatur dari India, Yunani, dan Persia. Dan para ilmuwan di sana mampu mengumpulkan koleksi pengetahuan dunia secara masif. Dengan begitu, mereka bisa membuat penemuan-penemuan mereka sendiri. Dan pada pertengahan abad ke-9 Masehi, Baitul Hikmah telah menjadi repositori terbesar dari buku-buku dunia. Apa ya tujuan didirikannya Baitul Hikmah? Tujuan utama didirikannya Baitul Hikmah ini adalah untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu-ilmu pengetahuan asing ke dalam bahasa Arab. Inilah yang menjadi awal kemajuan yang dicapai oleh Islam, yaitu menggenggam dunia dengan ilmu pengetahuan dan peradaban. Lembaga pendidikan ini didirikan berkat adanya usaha dan bantuan dari orang-orang yang memegang kepemimpinan dalam pemerintahan. Lalu, apa ya motivasi didirikannya Baitul Hikmah ini? Yang memotivasi berdirinya lembaga Baitul Hikmah ini yaitu adanya keinginan untuk meniru salah satu lembaga hebat yang didirikan pada saat itu oleh orang-orang Kristen Nestorians, yakni Gondesapur, yang mana salah satu tokohnya yaitu Georgius Gabriel pernah ditunjuk menjadi kepala sebuah rumah sakit pada zaman Khalifah al-Mansur dan merupakan tokoh yang aktif menerjemahkan karya-karya Yunani. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai salah satu bangunan bersejarah dalam peradaban Islam, yakni Baitul Hikmah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan komen ya.